Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1 dan pada pembelajaran kedua, berlanjut daripada pembelajaran yang sebelumnya. Sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman yang ada di daerah. Nah, salah satu keberagaman kebudayaan yang ada di daerah adalah lagu daerah. Lagu daerah sendiri merupakan ciri khas daripada suatu daerah tertentu. Misalnya dari daerah Papua memiliki ciri khas lagu Yamko Rambe Yamko. Silakan perhatikan video berikut ini. Setelah melihat video yang berjudul Yamko Rambe Yamko, coba kalian perhatikan tempo dan tinggi rendahnya nada. Ada yang masih ingat tempo dan tinggi rendah nada? Nah, kita akan kembali menjelaskan. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo sendiri memiliki 3 macam. Yang pertama, tempo cepat, tempo sedang, dan yang terakhir adalah tempo lambat. Perhatikan gambar berikut. Tempo rendah ditandai dengan simbol angka yang memiliki titik di bawah. Tempo sedang ditandai dengan simbol angka saja. Dan tempo tinggi ditandai dengan simbol angka yang memiliki titik di atas. Sampai di sini sudah jelas? Kita akan lanjut. Sekarang kita belajar tentang makna lagu daerah. Di sini lagu daerah, contohnya lagu daerah yang berasal dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Makna lagu daerah tersebut merupakan peperangan. Jadi tema lagu daerah Yamko Rambe Yamko adalah peperangan. Lagu ini menceritakan tentang pertikaian atau perkelahian yang terjadi di dalam negeri. Pelantun lagu ini ingin menjadi bunga bangsa atau pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Jadi kesimpulannya adalah makna lagu ini adalah lagu tentang perjuangan daripada rakyat Papua yang mempertahankan negerinya atau mempertahankan wilayahnya dari penjajah. Sekarang kita belajar tentang cerita rakyat dari daerah Papua. Selain daripada lagu daerah, setiap daerah di Indonesia juga memiliki cerita rakyat yang terkenal dan menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Kemarin kita sudah belajar tentang cerita daerah yang berasal dari Jawa Barat yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat yang berasal dari Papua yang berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, setelah kita membaca cerita tersebut, kita tahu bahwasanya cerita itu termasuk dalam cerita fiksi. Nah, selanjutnya
kita akan belajar tentang jenis-jenis cerita fiksi. Di antaranya ada cerita rakyat, cerpen, dan novel. Kita akan bahas satu persatu. Silakan dengarkan dan perhatikan. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari daerah tertentu yang menceritakan tentang kejadian yang ada di daerahnya. Nah, cerita rakyat di sini terbagi lagi menjadi cerita jenaka, cerita mite, fabel, legenda, dan cerita saga. Kita akan jelaskan satu persatu. Cerita jenaka adalah cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau para pendengarnya. Silakan kalian cari contoh cerita jenaka. Bisa dicari di internet atau di buku yang lainnya. Yang kedua adalah cerita mite. Adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda atau peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Nah, cerita mite ini silakan dicari juga contohnya. Yang ketiga adalah cerita fabel. Cerita fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Ini mudah nih ceritanya. Contoh ceritanya tentang apa? Silakan dicari. Yang keempat, legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau di daerah. Bisa kalian ceritakan atau bisa kalian cari contohnya. Dan yang kelima, cerita saga. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejumlah pahlawan. Misalnya, cerita saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Silakan dicari contohnya. Dan jenis cerita fiksi yang kedua adalah cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen juga dapat dibaca secara cepat. Jadi cerpen itu cerita pendek. Namanya juga cerita pendek. Jadi kita bacanya cepat selesai. Beda dengan novel. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh tersebut. Contohnya adalah novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajarinya. Silahkan kalian tulis pengertian daripada cerita jenaka, berikut contohnya, mite berikut contohnya, fabel berikut contohnya, legenda berikut contohnya, saga berikut contohnya, dan yang terakhir adalah novel berikut contohnya. Ditulis pengertian-pengertiannya. Silakan ditulis di buku tematik besar atau di buku paket tematiknya halaman 17. Yang selanjutnya kita belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping memperlihatkan tentang kekuatan mengayuh yang mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gayanya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Dan sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambahkan gaya. Sepeda itu pun bergerak dengan cepat. Dengan demikian, gaya dapat berpengaruhi terhadap gerak benda. Atau dengan demikian, gaya itu berpengaruh terhadap geraknya benda. Kalau misalkan nggak ada gaya, benda itu tidak akan bergerak. Contohnya, coba sepeda itu didiamkan saja tidak dikayuh. Bisa nggak sepeda itu bergerak? Nah, yang selanjutnya mari kita melakukan sebuah percobaan. Perhatikan gambar berikut dan ikuti perintahnya. Yang pertama, letakkan sebuah meja di tempat yang cukup luas. Nah, kalian ambil meja nih. Nah,
Lalu doronglah meja secara sendiri. Jadi kalian dorong sendiri meja itu dengan kekuatan penuh. Perhatikan gambar meja tersebut atau gerak meja tersebut. Apa yang kalian rasakan? Yang ketiga, doronglah meja bersama temanmu atau bersama orang yang ada di rumah. Bisa dengan orang tua kalian atau kakak kalian atau saudara kalian. Jadi kalian mendorong meja berdua. Gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian. Perhatikan gerak meja. Sekarang kita akan melaporkan hasil daripada percobaan yang tadi. Laporan hasil percobaan tadi dapat kalian tulis pada halaman 20 sampai 21 seperti pada contoh gambar di bawah ini. Nah, setelah selesai melakukan percobaan, lalu ambil buku tulis kalian dan tulislah pertanyaan-pertanyaan ini sebagai evaluasi pada pembelajaran kita hari ini. Ingat, tulis di buku tulisnya. Soal yang pertama, sebutkan 5 lagu daerah yang berasal dari daerah Jawa Barat. Yang kedua, sebutkan macam-macam tempo nada berikut simbolnya. Yang ketiga, apa makna yang terkandung dalam lagu Yamko Rambe Yamko. Yang keempat, jenis cerita fiksi yang berjudul Kasuari dan Mara Mahkota adalah jenis cerita fiksi apa? Yang kelima, jenis cerita fiksi yang berjudul Asal Mula Telaga Warna termasuk ke dalam jenis cerita fiksi yang mana? Apakah fabel atau mite atau yang lainnya? Yang tadi sudah kita bahas. Kira-kira masuk ke dalam jenis cerita fiksi yang mana? Kerjakan soal di atas di buku tulis nih, dengan tulisan yang jelas. Boleh menggunakan pulpen. Setelah selesai, silahkan foto tugas tersebut dan dikirimkan seperti biasa. Selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipahami oleh semuanya. Terima kasih. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.